Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti seakan sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, kepada tuanku, Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberikannya kuasa atas semuanya itu, maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni kerajaan yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu, sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan membinasakan selama-lamanya. Kekuasaannya tak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat.
yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita juga mudah kagum dengan sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, bangunan yang megah, atau lukisan yang bagus. Memang adalah bagian dari kehidupan bahwa kita memiliki rasa kekaguman.
Tidak jarang pula, karena begitu kagum, orang kemudian berlomba-lomba untuk memiliki sumber kekaguman itu. Dalam arti memiliki lahan yang memiliki pemandangan yang indah, berlomba-lomba membuat bangunan yang megah, berlomba-lomba atau berusaha untuk mendapatkan lukisan yang indah, berupaya dengan berbagai upaya. Padahal sebetulnya tidak menyadari bahwa pada saat itu juga kita digoda untuk berhenti melihat kekaguman, padahalnya lupa menangkap isi yang ditampilkan di sana. Maka hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menegur para murid dan orang-orang yang sedang mengagumi bangunan bait Allah karena begitu indah. Tuhan Yesus katakan dengan terus terang akan tiba harinya yang segala yang kalian lihat itu diruntuhkan, tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak atas batu yang lain. Tuhan Yesus ingin supaya orang-orang dan murid-murid sekitarnya tidak berhenti pada panca indera yang mengindrai, yang menangkap kekaguman belaka, tapi betul-betul menyadari bahwa bangunan bait Allah itu bukanlah bangunan yang indah, bukanlah batu-batu yang bisa dikelola saja, tetapi terutama adalah rumah Allah, di mana Allah hadir, dan ketika kita pun datang kepadanya, kita pun mendengarkan sabdanya, dan selanjutnya hidup menurut kehendaknya. Setiap kekaguman selalu membawa makna, selalu membawa isi, membawa pesan. Yesus ingin kita menangkap pesan itu. Bangunan bait Allah yang indah, memang indah, tetapi tangkaplah bahwa keindahan itu adalah keindahan Allah yang hadir di tempat itu. Dan bagaimana selanjutnya kita hidup di dalam kehendak Allah. Demikian juga ketika kita dalam hidup sekarang melihat bagaimana pemandangan yang indah. Betapa Allah tampak bagi kita, Allah yang maha kuasa menciptakan keindahan-keindahan itu. Ataupun jika sekarang kita mengagumi bangunan yang indah, ada berbagai makna di sana. Begitu pandainya tukang-tukang bangunan menyusun sehingga bangunan ini menjadi indah. Pandainya tukang-tukang bangunan ini kemudian akan mengarahkan kita bahwa manusia diberi kemampuan oleh Tuhan Allah untuk berkreasi, untuk berupaya sehingga bisa membantu, menyusun dan membuat keindahan. Akhirnya kita akan sampai pada kesadaran benar bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap manusia. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka memiliki keluhuran martabat yang sama. Maka bukan kehendak Allah kalau kita mengagumi bangunan yang indah, tetapi kita tidak mengagumi, tidak menghormati sesama manusia kita. Ya. Bangunan buatan manusia bisa kita kagumi. Lalu bagaimana kita tidak kagum, tidak menghormati pada manusia ciptaan Allah? Perbangunan yang indah itu buatan manusia, bukan siapapun. Manusia bisa membuat itu karena Allah memberikan kekuatan, kecerdasan, kepandaian. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ibu bapak, saudari-saudaraku, Tuhan Yesus ingatkan bagi kita semua, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan. Allah menyapa kita setiap saat, setiap waktu. Apapun yang kita jumpa, kita alami, pastilah Allah memiliki kehendak. Allah memiliki pesan yang disampaikan. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, lukisan yang indah, bangunan yang megah. Ketika kita melihat orang yang
pandai, orang yang cakap, di sana pun Allah memberikan pesan. Jangan kita terlena, berhenti pada kekaguman-kekaguman indrawi badani saja. Tangkaplah bahwa Allah hadir dan menyapa. Ada banyak contoh yang membuat kita tidak waspada. Kadang kita terlena untuk memilih rumah yang megah. Kita lupa bahwa kita harus membangun keluarga yang bahagia. Kadang kita terlena dengan makanan yang enak-enak. Kita lupa bahwa kita harus mencari makanan yang bergizi. Kadang kita terlena, pokoknya datang ke tempat ibadah. Kita lupa bahwa kita harus hidup menurut kehendak Allah. Allah menyapa kita setiap hari. Andaikan kita menangkap kehendak Allah, niscaya kita pun akan diselamatkan.